Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Nissan Kicks. Ini merupakan mobil hybrid yang didevelop oleh Nissan. Dan kita tahu sekarang di Indonesia itu sudah mulai eranya mengarah ke elektrifikasi. Mobil yang elektrik, mobil listrik, mobil yang dipakai di masa depan nanti. Nah, tapi untuk beralih dari mobil combustion engine ke mobil listrik itu mungkin butuh tahap proses penyesuaian antara masyarakat untuk dari mobil combustion engine ke mobil listrik. Nah, dulu itu sudah dibuat oleh Toyota melalui mobil-mobil hybridnya yang dari tahun 1999 itu kalau nggak salah, sampai sekarang pun hybrid Toyota itu terkenal sekali yang sangat memiliki kualitas yang baik. Nah, tapi di Nissan kali ini dia hybrid. Tapi uniknya, kalau yang hybrid yang biasa kita kenal itu mesin dan motor listriknya itu bekerja sama secara linear menghasilkan tenaga untuk mobilnya itu sendiri. Tapi berbeda dengan Nissan Kicks. Nissan Kicks ini salah satu mobil unik yang hadir di Indonesia yang akan kita bahas saat ini. So, ikutin terus video kali ini. Tonton dari awal sampai akhir karena kita akan bahas Nissan Kicks e-Power. Oke, kita mulai dulu dari filosofi mobil ini. Mobil ini bisa dibilang adalah salah satu mobil yang akan menggantikan Nissan Jokes yang kalian kenal dulu. Itu salah satu SUV compact dari Nissan yang bentuknya sangat unik. Nah, mobil ini dibuat oleh Nissan untuk menggantikan mobil tersebut, tapi memang gak seunik Nissan Jokes yang punya desain yang retro tapi tetap modern untuk dilihat. Nah, mobil ini konsepnya adalah compact SUV, masuknya ke kelas Honda HR-V, kemudian juga di Mazda CX-3. Tapi sebenarnya mobil-mobil tersebut berbeda sistem penggeraknya dengan mobil ini. Mereka masih menggunakan penggerak yang biasa, combustion engine, mesin biasa. Tapi di mobil ini memiliki keunikan yang sangat unik lah bisa dibilang, karena memang semua tenaga itu disalurkan ke dua roda depan melalui full dari motor listriknya. Nah, dia juga ada mesin bensin. Fungsinya apa untuk mesin bensinnya? Mesin bensinnya itu fungsinya untuk mencharge motor listriknya atau mengecas baterainya, yang kebanyakan kan mobil listrik itu di-charge di rumah ataupun di SPKTLU. Nah, mobil ini punya gensetnya sendiri, punya sumber daya untuk charge baterai di mobil ini. Nah, secara teknisnya akan kita bahas nanti ketika kita lihat mesinnya. Oke, dari bagian depan sini terlihat banget ini desain Nissan ya diterapkan di sini, yaitu pakai desain V-motion-nya Nissan di bagian sini, grillnya, kemudian juga lampunya di sini sudah pakai yang LED. Terus juga di sini ada DRL, di bagian bawah pun fog lamp-nya sekarang sudah menggunakan modelan LED yang tampil secara simple tapi tetap elegan dengan desainnya Nissan V-motion. Kemudian di bagian logo sini, di logo sini kalian bisa perhatiin di sini itu dia dilapisi dengan kaca ya. Tapi sebenarnya di sini tuh terdapat berbagai macam sensor radar untuk sistem keamanan yang diterapkan di Nissan ya, seperti safety sense lah. Intinya seperti itu. Kemudian di bagian bawah sini bumpernya dia ada list chrome di bagian bawah sini, spoilernya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian samping. Di bagian samping sini untuk desain velgnya ya, dia desainnya secara normal, tidak kelihatan banget ini adalah sebuah mobil elektrik atau mobil hybrid. Jadi desain velgnya juga bisa diterima oleh kebanyakan orang karena desainnya nggak terlalu nyentrik. Desainnya juga cukup bagus, dia two-tone polish, dibalut dengan ban ukuran 205 dengan tebal itu 55 dan ringnya itu menggunakan ring 17 inci. Di bagian sini tuh ada over fender ya, berwarna hitam soft karena memang masuk ke kelas compact SUV. Ke samping lagi di sini ada body side skirt bagian sini, kemudian sampai ke bagian belakang nih ada over fender lagi. Nah, di atas dia ada opsi warna ya. Dia ada yang two tone color seperti ini, atasnya itu berwarna hitam, kemudian di sini juga ada roof rack di bagian atas. Kemudian spionnya dia di clear menggunakan warna hitam gloss untuk menyamai dengan bagian atapnya. Kemudian untuk masuk ke bagian dalam mobilnya, dia menggunakan akses keyless smart key. Nah, tapi yang disayangkan kuncinya mana ya? Nih,
kuncinya itu menurut saya ini terlalu terlihat seperti mobil Nissan biasa, karena mobil ini spesial, mestinya itu dikasih kunci yang spesial lah, yang bentuknya itu berbeda dengan mobil-mobil Nissan lainnya. Oke, saya lupa tadi di bagian depan. Kebanyakan kalau mobil elektrik grillnya itu ditutup ya, jadi nggak ada kayak lubang-lubang udara di bagian sini. Tapi karena mengingat mobil ini masih menggunakan mesin konvensional 3 silinder 1200 cc, tenaga itu di kisaran 78 HP, torsi di 106 Nm. Ya, dia menggunakan pendinginan udara yang banyak untuk meningkatkan mesin konvensional tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, kita sampai di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kalau kalian lihat ya, desain lampunya itu ini ciri khas Nissan banget ya, sehingga seperti ini. Yang bisa kalian temuin juga bentukan seperti ini kok hampir mirip juga dengan Nissan Jukes yang lama, desain seperti ini. Kemudian juga kayak Nissan yang 370Z itu kalau nggak salah ya, mobil sportnya Nissan, bentuk lampunya juga mirip seperti ini. Tapi konsol di belakang sini tuh dia terlihat simple dan juga enggak terlalu nyentrik di jalan. Jadi mobilnya itu masih acceptable untuk digunakan sehari-hari. Jadi enggak terlalu nyentrik sebagai mobil elektrik. Di bagian sini untuk menandakan mobil ini sebagai mobil hybrid ataupun mobil listrik, dia dikasih emblem e-Power karena kepanjangan dari mobil ini sendiri yaitu Nissan Kicks e-Power. Di bagian sini ada logo tulisan Kicks, di sini ada logo Nissan. Yang uniknya kebanyakan sih mobil-mobil hybrid ataupun mobil-mobil listrik biasanya di bagian logo itu dikasih biru-biru, tapi di Nissan ini nggak dikasih yang seperti itu. Kemudian di bagian sini juga dia dapat kamera mundur ya, karena kameranya sendiri dia 360 sebenarnya. Di depan tuh ada satu, kanan kiri ada satu di masing-masing spion, dan di bagian belakangnya ada satu, jadi membentuk round view 360 derajat. Oke, kita lihat bagasinya. Nah, untuk ukuran bagasi ini termasuk ukuran bagasi yang besar bisa dibilang untuk di kelasnya, karena memang untuk pesaingnya sendiri seperti Honda HR-V sekarang ini menurut saya nih kapasitasnya sedikit lebih besar daripada mobil tersebut. Kalau nggak salah ya datanya itu ini 480 liter untuk kapasitas bagasinya. Kemudian juga di bagian bawah sini dia nggak dapat yang namanya ban serep, jadi dia dapat tire repair kit. Jadi seperti mobil-mobil Eropa dia nggak ada lagi ban serep, dan di situ kalian bisa lihat dia ada aki di situ. Ini aki yang untuk konvensionalnya, tapi aki yang untuk elektriknya ada di bagian bawah. Kenapa ditaruh di belakang? Karena memang di depan itu sudah penuh ya, karena ada motor listrik dan juga mesin bensin konvensionalnya. Oke, sekarang kita coba lihat mesinnya seperti apa di depan. Nah, di sini adalah bentukan dari kompartemen mesin dari Nissan Kicks e-Power. Ini mesin 1200 cc, 3 silinder, kecil memang mesinnya, tapi bukan ini sebagai sumber tenaga dari mobilnya. Di sini adalah sumber tenaga dari mobilnya tersebut. Dia motor listrik, menggunakan ukuran baterai itu kalau nggak salah itu 137 atau 153 kWh. Kemudian ya nggak terlalu besar ya baterainya, yang bisa dicas oleh mesin ini. Tenaga yang dihasilkan oleh motor listriknya itu 137 HP dan torsinya itu cukup besar di 260 Nm. Jadi cukup bisa membawa mobil ini berakselerasi yang sangat instan. Nah, kenapa ini berbeda dengan mobil hybrid lainnya? Karena memang kita bisa merasakan sensasi mobil listrik yang torsinya itu instan, tenaganya itu instan. Jadi nggak ada yang namanya turbo lag, bahkan lag dari mesin itu nggak kerasa. Jadi benar-benar direct langsung dari motor elektriknya. Oke, memang tampilan ruang mesinnya saya akui di sini nggak rapi ya, masih banyak kabel-kabel yang berseliweran di bagian sini. Di sini juga nggak dikasih cover. Yang jelas perawatan untuk mobil ini akan jadi dua, mesin elektrik dan juga mesin konvensionalnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Oke, sekarang saya sudah berada di interior Nissan Kicks e-Power. Di bagian depan tadi sama sekali saya nggak ngelihat di mana letak tanda-tanda di mana mobilnya itu mempunyai sistem hybrid ataupun elektrifikasi ya, mobil elektrik, kecuali tulisan e-Power di bagian belakang. Nah, termasuk juga di bagian interior ini memang dibuat Nissan itu
lebih menyesuaikan dengan mobil-mobil konvensional yang sekarang ya. Jadi nggak terlalu bisa kelihatan bahwa mobil ini tuh salah satu mobil yang spesial yang dibuat untuk beralih ke dunia mobil elektrik. Tapi ada beberapa tombol yang bisa dilihat di bagian sini, termasuk tombol start engine ya. Biasanya kan start stop engine button, tapi dibuat di sini start stop, ada logo birunya. Kemudian transmisinya juga nih, ini unik yo. Ini unik sekali, seperti mobil-mobil hybrid kebanyakan. Bentuknya seperti ini, transmisinya kecil. Ini menandakan juga di mana mobil ini adalah salah satu mobil hybrid yang dijual di Indonesia. Oke, secara layout interior dia apa ya, bisa dibilang simple banget, tapi nggak kelihatan aura modernnya dari mobil ini. Contohnya itu dari desain dashboardnya itu sendiri, ini ya hampir mirip-mirip lah dengan mobil Nissan kebanyakan ya, terutama di bagian layout AC-nya, kemudian dashboard di bagian sininya. Tapi nggak jelek, tapi kurang menggugah untuk dilihat. Untuk material sendiri di bagian atas ini semuanya itu pakai material yang hard plastik ya. Jadi nggak ada material empuk di bagian atas. Material empuk itu dapat di bagian sini nih. Ada jahitan asli juga di bagian sini. Kemudian sampai ke bawah sini pun masih menggunakan material yang keras. Di sini ada jahitan lagi. Kemudian untuk kulit joknya sendiri sudah full leather sampai ke bagian belakang. Dan pengaturan kursinya juga ini bisa di adjustment tinggi rendahnya, tapi memang masih secara manual semuanya. Untuk setirnya, ini setirnya dia pakai yang flat bottom ya di bagian bawah, jadi kelihatan setir yang sporty juga. Untuk pengaturan setirnya dia bisa teleskopik dan juga tilt ya, jadi fleksibel untuk mengatur posisi berkendara yang ideal di mobil ini. Kemudian coba kita tekan tombol start. Oke. Nah, di sini pun saya rasa Nissan itu terlalu kurang untuk menerapkan konsep masa depannya di sini. Memang ada layar digital di bagian sini, tapi kenapa nggak seluruhnya aja dibuat digital? Jadi kelihatan kesan modernnya itu dapat banget. Bahkan yang mobil-mobil sekelas compact SUV yang harganya 200 jutaan pun sudah menggunakan layar yang full digital. Mobil ini belum. Untuk speedometernya ini masih menggunakan analog konvensional biasa. Oke, di bagian sini dia terdapat beberapa tombol ya. Di sini kita bisa lihat di layar ini banyak banget informasi, walaupun layarnya kecil ya, nggak full semuanya full di bagian sini. Tapi di sini informasinya lengkap, ada energi flow-nya, jadi kita bisa lihat kapasitas baterai tinggal berapa, kemudian energi yang disalurkan ke roda itu seperti apa, bisa dilihat di bagian situ. Kemudian, oke, di sini ada sisa bensin ya. Ini kayak indikator bensin itu 117 km lagi bisa menempuh jaraknya. Ya, kemudian di bagian sini itu ada cruise control yang juga sudah menggunakan sistem yang adaptif. Jadi bisa menjaga jarak antara mobil di depan. Ini fitur yang bisa digunakan ketika di tol, kayak mobilnya itu bisa mengatur jarak sendiri antara mobil di depan. Yang fungsi dari radar yang kita lihat di bagian depan tadi yang ada di logo Nissan-nya itu. Ke bagian sisi sini dia ada stability control dan traction control, tapi memang ada 3 tombol dummy di bagian sini. Ada electric mirror-nya, kemudian ada laci penyimpanan kecil di bagian door trim, sama seperti di dashboard dia materialnya hard plastik. Di sini pun cuman sedikit ya untuk material empuknya di bagian sini. Kemudian untuk bagian head unit-nya, nah di sini pun gak kelihatan modern ya bentuknya. Memang mudah kita mengoperasikannya, banyak tombol-tombol di bagian kanan dan kirinya. Tapi tampilannya tuh kayak old school banget. Ini menunya juga cuman sedikit nih, cuman ini aja. Terus di sini ada mode kamera 360-nya. Kemudian kita kembali lagi, ini settingnya juga ya lengkap lah. Tapi nggak terlalu kayak mobil-mobil yang modern kayak gitu. Semuanya itu terlihat benar-benar old school di sini. Ini untuk mengatur volume, ini untuk sound, dan AC-nya pun di sini belum pakai yang dual zone. Dia ada heaternya, pengaturan arah semburannya juga cukup lengkap di sini, sampai ke defogger belakang juga ada. Kemudian di sini ada tombol on off-nya. Di bagian sini ada soket 12 volt, kemudian di sini ada lubang USB, lubang aux,
chip penyimpanan. Kemudian di sini ada untuk drive mode-nya untuk eco, sport, dan normal. Tombol start stop, kemudian transmisinya. Ini ada rem parkir yang sudah menggunakan elektrik dan juga ada auto brake hold-nya. Ada 2 buah cup holder. Di sini ada chip penyimpanan kecil ya, nggak terlalu gede. Kecil nih. Jadi nggak dalam. Tapi cukup lah untuk simpen handphone kayak di bagian situ. Sekarang saya duduk di baris kedua. Nah, di baris kedua ini posisi berkendara saya tinggi 170 cm. Untuk kaki ini masih bisa masuk ke bagian kolong. Ruang kaki aman, kepala juga masih aman. Ya cukup lah memadai untuk legaan ruang kabinnya. Kalau kita mau versusin ya antara HR-V dan ini, jelas HR-V lebih lega daripada mobil ini. Mungkin juga faktor karena ada baterai di bagian bawah ya, karena baterai itu ditaruh di bagian bawah. Di bagian sini dia ada hand grip. Kemudian untuk sistem safety-nya mobil ini saya acungi jempol, bener-bener banyak banget untuk safety-nya, dari sistem radar, kemudian juga airbag-nya itu dari depan sampai ke pilarnya juga ada nih airbag. Jadi untuk by the way information ya, dia dapat bintang 5 loh untuk ASEAN NCAP. Jadi itu tuh sejenis tes untuk mobil bagaimana sistem safety bekerja di mobil tersebut. Oke. Dari kursinya sendiri, ini kursinya agak rata ya di bagian belakang, jadi nggak terlalu mengikuti counter badan. Kemudian di bagian tengah sini pun dia nggak ada armrest di sini. Ini nih kurangnya. Mestinya tuh di sini dikasih armrest untuk menambah kenyamanan ketika duduk di sini. Kemudian apa lagi ya? Nggak ada lubang AC di sini. Dia cuma dapat 2 colokan USB tipe A pun. Ini tipe A, jadi belum USB-C. Terus juga di sini nggak ada cup holder ya. Cup holder cuma ada di masing-masing pintu nih, 1 buah dan situ juga 1 buah. Di tengah tuh nggak ada cup holdernya. Kemudian ini komplain saya satu lagi. Ini mobil elektrik, mobil masa depan, tapi kenapa lampunya itu masih menggunakan halogen kuning seperti ini? Mestinya itu dibuat putih lah, walaupun desainnya nggak menggugah. Di bagian sini tuh dia ada seat back pocket. Di bagian sisi driver sini pun juga ada. Untuk kepraktisan ya 7 lah nilainya di belakang sini, karena memang cup holder itu sangat dikit di bagian belakang. Cuma ada USB port pula, jadi nggak ada lubang AC di belakang sini. Ya memang mobil ini tuh 2 baris. Saya rasa juga nggak terlalu kepanasan orang di belakang sini, karena memang AC di depan itu kan juga cukup besar ya ventilasinya. Tapi apa salahnya di belakang sini tuh dikasih ventilasi AC ya, mengingat harganya juga kan juga cukup tinggi mobilnya. Oke, selebihnya ya seperti ini Nissan Kicks e-Power. Kesimpulannya menurut saya pribadi, mobil ini berhasil menghadirkan sebuah teknologi yang bisa dibilang sebagai jembatan antara perpindahan orang dari mobil combustion engine ke mobil elektrik. Yang ingin merasakan sensasi mobil listrik itu bisa dirasakan di mobil ini, jelas. Karena memang tenaga keseluruhan itu disalurkan melalui motor listrik langsung ke ban. Nah, tapi bagi orang yang ingin punya mobil dipakai untuk harian, kemudian ingin merasakan mobil yang punya desain yang menggugah, itu menurut saya mobil ini harus diperbaiki lagi di generasi selanjutnya, ataupun di faceliftnya itu diubah di bagian interiornya. Tapi selebihnya mobil ini punya fitur yang sangat lengkap, punya teknologi yang sangat canggih, yang bisa kalian nikmati dengan harga yang sangat kompetitif ya. Untuk sebuah mobil hybrid itu sangat kompetitif. Saya akan taruh harganya di bagian bawah. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya juga terima kasih untuk Nissan yang sudah memberikan saya akses untuk review mobil ini. Buat semuanya yang ingin tanya-tanya tentang mobil Nissan, itu bisa langsung lihat di deskripsi di bawah, ada kontak marketingnya di situ. Dan thank you for watching. Goodbye.